Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kita bisa kembali melaksanakan kajian rohis untuk anak-anak SMK Bina Kerja. Alhamdulillah sudah hadir ya, ada Fahri, kemudian ada Fajar, ada Fahrul, ada Rifki, dan ada Saiful yang tadi keluar nih. Oke, sambil menunggu yang lain yang belum join, yang belum hadir di ruang Zoom ini, oke, kita mulai saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kajian pada hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Ya, salam dan salam semoga tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian, pada ini ya, pada kesempatan siang hari ini, ya, saya ingin membahas lanjutan ya. Kalau di pertemuan sebelumnya yang kemudian ikut kajian dengan saya, atau misalnya kajiannya dengan Ustaz Ilham juga sama saja, bahasanya tentang pentingnya sholat. Nah, kemarin kita bahas tentang seberapa penting sih sholat itu. Dan kemarin sudah dibahas. Sholat adalah kewajiban yang itu wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ya. Jadi kita sebagai muslim atau orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, wajib melaksanakan sholat. Dibanding itu kemudian ada keistimewaan, ada keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat. Ya. Termasuk sholat itu menjadi identitas. Ya. Ciri orang yang beriman itu adalah dengan sholatnya, gitu ya. Nah, maka dari itu lanjutannya sekarang, apa itu fikihnya? Ya. Ketika kemudian kita berbicara tentang sholat, nah maka apa yang kemudian bisa menjadikan sholat kita itu sah? Nah, maka dari itu dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fikih toharoh ya. Apa itu fikih toharoh? Jadi di pembahasan awal dalam Islam itu ada bab tentang toharoh atau bersuci. Nah, di mana-mana ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka wajib didahului dengan bersuci dulu. Ya, wajib dengan bersuci. Kenapa? Karena tidak sah seseorang kemudian sholat ketika dia ada dalam keadaan hadas. Misalnya sholat kemudian buru-buru nih, sholat subuh keberangan untuk wudhu lah, tidak sah ya, karena dalam keadaan hadas. Bangun tidur kemudian buru-buru takut kesiangan sholat subuh, akhirnya tidak wudhu dulu, sholat langsung, ya itu tidak sah karena syaratnya kemudian harus suci dulu. Nah, sucinya dulu itu dilakukan dengan cara toharoh. Toharohnya ada dua cara kan, ada yang kemudian hadas besar dan ada hadas kecil. Hadas kecil ketika misalnya seperti baru bangun tidur, ya maka cukup dengan wudu. Nah, lebih jauh lagi akan kita bahas, saya akan share materinya, akan disimak. Oke, terlihat ya? Gambarnya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, nah, toharoh ya. Jadi pembahasan pada kesempatan hari ini tentang apa itu toharoh. Coba kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Maksudnya ini ayat tentang perintah bagi kita untuk satu bertobat, yang kedua mensucikan diri. Nah, ini pembahasan kita yaitu mensucikan diri, yaitu tohar. Ya. Jadi makna tohar itu adalah bersuci. Ya. Bersuci dari apa? Dari hadas dan najis. Ya. Jika tadi sebagai contoh di awal kita bahas tentang sholat, maka kalau kita sholat harus dalam keadaan suci, maka pembahasan bersuci itu adalah masuk ke pembahasan bab tohar. Suci dari apa? Suci dari hadas dan najis. Ya. Hadas itu keadaan seseorang yang kemudian menyebabkan dia terhalang untuk melaksanakan ibadah. Ya. Seperti contoh tadi, bangun tidur, kemudian hadas kecil yang lainnya misalnya buang air kecil, ya, misalnya hitut, buang angin, misalnya. Kemudian BAB dan seterusnya. Nah itu hadas, ya. Jadi keadaan seseorang kemudian terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa seseorang dalam keadaan berhadas, kemudian dia langsung beribadah. Misal sholat yang kemudian mahdoh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bisa. Yang kedua ada najis. Nah najis itu sesuatu yang kemudian yang dimaksud dengan yang kotor begitu. Ya, bisa itu dalam diri kita, yang ada dalam diri kita, atau di luar diri kita. Yang ada dalam diri kita misalnya ketika keluar sesuatu, ya misalnya dari depan kita misalnya air kencing, ya itu dari belakang atau dari hal-hal yang lainnya. Nah nanti pembagian najisnya ada 3 tingkatan, kan ada yang muhafafah, mutawasitoh, dan mughaladoh. Nah, hadis yang kemudian berkaitan dengan toharoh atau bersuci, misalnya, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahuran. Jadi Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan. Jadi harus suci dulu. Ya. Kemudian, pengertian toharoh yang tadi saya jelaskan harus terbebas dari kotoran, ya, atau tadi menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau menghilangkan hukumnya dengan tanah. Dengan cara-cara yang telah ditentukan, ya. Misalnya tadi menghilangkan hadas yang kecil itu, maka dengan wudhu. Bagaimana dengan cara wudhunya? Ada, ya, ada rukun wudhunya, ada sunnah wudhunya, dan seterusnya. Itu ada. Nah, yang harus kita pahami terlebih dahulu itu pengertian toharohnya. Ya, jadi pengertian tohar itu menghilangkan hadas dan najis, ya, yang menghalangi ibadah-ibadah kita, baik dengan air maupun tanah, dengan cara-cara tertentu yang sudah dihukumkan menurut syariat. Ya. Nah ini pembagian toharoh sebenarnya berkaitan dengan toharoh itu sendiri. Ada yang toharoh secara batin, dan toharoh yang secara lahiriah. Nah, secara batin yaitu maksudnya adalah membersihkan diri kita dari kemusyrikan dan kemaksiatan. Jadi menguatkan tauhid dengan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hati kita harus bertekad untuk kemudian kuat tauhid kita, iman kita, ya, semakin kuat, ya, dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak amal soleh. Jadi kalau kita misalnya banyak khilaf, melakukan maksiat dan seterusnya, maka imbangi bahkan kemudian kalahkan amal-amal yang jelek itu dan sibukkan dengan amal-amal soleh, sehingga iman kita makin kuat. Ya. Nah itu taharah secara batin, ini membersihkan diri. Kemudian yang kedua, taharah secara lahirnya adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Tadi ada contohnya berwudu, kemudian mandi, atau tayamum. Nah tayamum nanti ada pembahasan khusus. Tayamum itu pengganti sebenarnya. Tayamum itu pengganti cara bersuci, ya, dari wudu dan mandi ketika dalam keadaan tidak ada air darurat, ya. Maka ada tayamum. Oke, atau membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Jadi termasuk ketika ada najis-najis dalam kondisi kita akan melaksanakan sholat, ya, pakaian yang kita gunakan,
kemudian badan yang kita untuk beribadah kepada Allah, ya semuanya termasuk tempat untuk sholat, itu harus ya bebas dari najis. Misalnya ada kotoran menempel dalam tangan kita, kayak kotok video misalnya, nah harus dibersihin dulu tuh sebelum kita kemudian melaksanakan sholat, kan makanya ada wudhu ya dan seterusnya. Atau pakaian yang kita gunakan, misalnya pakai baju koko ke masjid hari sholat, jika masih ada kotoran misalnya menempel, maka harus dibersihkan dulu. Ya, jadi badan kita, pakaian kita termasuk tempat sholat. Tempat sholat itu misalnya bisa sajadah, ya. Kalau misalnya di masjid berarti tempat kamu berdiri untuk kemudian melaksanakan sholat, itu ya. Nah itu. Nah, apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Airnya ya. Nah, air yang kemudian bisa digunakan adalah air yang suci dan mensucikan. Ya. Dari mana asalnya? Dari langit. Ya. Ada air hujan, kemudian ada air kemudian ada juga yang berasal dari tanah, sumur, mata air, air laut, dan yang belum berubah. Maksudnya yang belum berubah itu misalnya gini, kamu menampung air. Ya, nanti dalam pembahasan itu air yang suci itu adalah air yang kemudian lebih dari 2 kulah. Lebih dari 2 kulah. Kalau dalam persentase liter itu ada sekitar 190 literan. Nah, misalnya bak mandi. Misalnya kalian di rumah bak mandi atau punya toren dan seterusnya, air tandon dan seterusnya, pokoknya air yang disimpan. Ketika itu lebih dari 20, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Atau ini yang boleh juga, air yang kemudian belum berubah, maksudnya ketika kalian menyimpan air dalam ember, ya dalam ember memang airnya adalah air yang suci dan kemudian ditutup, ya sehingga tidak tercampuri baik itu kotoran hewan ataupun air yang lainnya yang bisa menyebabkan air itu tidak suci. Tutuplah ya, embernya terisi air itu ditutup. Nah, maka itu air yang suci. Ya. Nah, air itulah yang kemudian boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu, boleh digunakan untuk mandi wajib dan seterusnya. Tapi ada juga air yang kemudian suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan atau tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, untuk digunakan untuk berwudu. Contoh, air yang telah berubah misalnya cai kopi, sebanyak apapun air kopi misalnya, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Kalau lambung cai kopi yuk, lama sultan nih, ini lambung cai sirup weh. Wudunya orang pakai sirup, wah, tidak bisa. Ia suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk berwudu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, air yang sedikit atau kurang dari 2 kulah tadi yang telah terpakai, misalnya kurang dari 2 kulah udah terpakai, nah maka itu nggak bisa. Ya. Kemudian air pohon-pohonan buahan, misalnya air nira, air kelapa. Air kelapa kan dijeruk, ya. Tidak berubah, tapi itu tidak termasuk air yang suci dan airnya suci tapi tidak bisa disucikan, maksudnya tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, air yang selanjutnya ada air najis ya, yang sudah berubah, maksudnya tercampuri dengan najis, sehingga kemudian misalnya berubah baunya, berubah warnanya, berubah rasanya, maka air tersebut jadi air yang najis. Misalnya air caisa gayung, ternyata kecipratan tuh, misalnya air kencing kalian berubah kan, wah enggak, baunya berubah, rasanya berubah, dan seterusnya warnanya berubah, udah berarti itu termasuk air yang najis. Itu tidak bisa digunakan. Nyiram-nyiramnya kan bau, dibuang. Dan ada air yang makruh. Air yang makruh ini air yang kemudian dalam bejana emas atau yang terjual matahari. Misalnya ada air, kemudian dulu itu orang-orang menyimpan air dalam bejana. Bejana itu semacam tempat. Ada yang kemudian terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak. Nah, ketika air itu kemudian di dalam bejana emas atau perak, kemudian terjemur matahari, itu jadi makruh. Ya.
Oke, itu jenis-jenis airnya. Nah, jadi toharoh tadi toharoh dari najis, kemudian toharoh dari hadas. Ya. Jadi jenis toharoh itu ada dua. Ya. Kalau pembagian tadi mah berkaitan dengan pembagian ada yang toharoh secara batin, ada lahiriah. Nah, ini yang lahiriah. Maksudnya toharoh yang bersuci, yang kemudian secara syar'i itu, yaitu secara fikih itu adalah dari najis dan dari hadas. Ya. Apa saja tata caranya untuk bersuci atau toharoh itu ada tiga. Ada wudhu, ada mandi besar atau mandi wajib, dan tayamum. Ya. Jadi tiga cara dalam toharoh itu. Dalam bersuci, wudhu, mandi, dan tayamum. Ya. Nah, definisi hadas dan najis ya, tadi sudah saya sebutkan. Jadi kalau hadas itu keadaannya, seseorang kemudian tidak boleh sholat. Kalau najis itu sesuatunya, ya, kayak kotor, kayak onta dan seterusnya itu sesuatu, bukan keadaan. Kalau hadas itu keadaan seseorangnya. Jadi keadaan kalian dalam keadaan tidak suci itu hadas. Kalau najis itu sesuatunya, benda dan lain-lain sebagainya yang kemudian itu menghalangi kita untuk kemudian beribadah. Nah, macam-macam hadas. Di sini ada hadas kecil dan ada hadas besar ya. Nah, apa itu hadas? Apa yang menyebabkan hadas kecil? Jadi segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Contoh itu kencing, buang air besar dan lain-lain. Jadi sesuatu yang kemudian membatalkan wudhu. Ya. Berarti termasuk hadas kecil. Ya. Ketika kita selesai kencing misalnya ke WC, selesai buang air besar, selesai kentut dan seterusnya, maka kita dalam keadaan hadas. Contoh lain misalnya bangun tidur tadi yang saya contohkan. Kalian tidur kemudian bangun dari tidur itu, artinya apa? Dari asalnya tidak sadar menjadi sadar, itu adalah hadas kecil. Ya. Kan tidur itu membatalkan wudhu. Pokoknya sesuatu yang kemudian membatalkan wudhu itu termasuk hadas. Nah, yang kedua hadas besar. Hadas besar apa? Sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh bagi kalian ya ada mimpi basah, ya, yang kemudian tingkat level yang lebih pengalaman ya, yang sudah suami istri, ya. Jadi hubungan suami istri dan seterusnya. Jadi nanti pembahasan yang cukup kalian pahami yang mimpi. Nah, berkaitan dengan najis, ada suatu benda yang kotor menurut syara. Contoh najis-najis itu ya, najis yang dimaksud ada bangkai kecuali manusia, ikan, belalang, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan keluar air, ya. Kemudian sesuatu yang kemudian berasal dari anjing dan babi, nah itu najis pokoknya. Dan najis tingkatannya najis yang mughaladah yang berat, ya. Najis yang berat. Kemudian minuman keras seperti arak dan seterusnya. Bagian binatang yang diambil selagi hidup kecuali hewan yang halal dimakan. Jadi ini contoh-contoh benda atau sesuatu yang najis menurut hukum syara. Nah, kalau ada sesuatu ini, ya, kemudian kita akan beribadah, menempel pada pakaian, pada badan kita atau tempat dilakukan untuk ibadah untuk sholat, maka harus dibersihkan dulu. Gitu ya. Contoh misalnya ada bangkai kucing misalnya, atau bangkai tikus, bangkai babi di tempat sholat kita, maka harus dibersihin dulu. Ya. Kenapa? Karena itu bagian dari najis yang harus dibersihkan. Dan nanah dan seterusnya itu harus dibersihkan. Ya. Nah, ini pembagian najis itu sendiri ada 3. Pembagian najis ada mukhafafah, najis yang ringan, ada mutawassithah, najis yang sedang, dan ada mughaladah yang berat. Nah, najis yang mukhafafah atau najis yang ringan itu cuma satu, ya. Air kencing bayi laki-laki, air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu.
ya, kencing bayi laki-laki yang kemudian umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI dari ibunya, selain susu dari ibunya. Jadi dia najisnya masih masih mukhafafah, ya. Maka cara membersihkannya mudah, tinggal percikan air, misalnya najisnya gendong orok, budak laki-lakinya, laki umurnya encan 2 tahun dan encan belum makan apapun kecuali air ASI ibu itu sendiri. Nah, kencing. Nah, itu cukup dipercikan air kemudian dibasih-basihkan sudah beres. Nah, itu yang mau ringan. Cara membersihkannya juga paling gampang. Nah, kemudian yang kedua ada mutawasitoh yang sedang. Nah, yang mutawasitoh itu ada dua, ada yang hukumnya dan yang ainiyah. Nah, yang kemudian hukumnya itu yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing yang sudah kering, tapi tercium baunya. Misalnya garing, wah, kayaknya. Nah, wajib dihilangkan. Hilangkan apa? 3. Hilangkan baunya, hilangkan rasanya, dan hilangkan warna. Ayah warnaan, ayah rasaan, ayah bauan, hilangkan sampai hilang, baru kemudian itu dinyatakan bersih dari najis. Ya, najis yang lainnya yang berwujud ya jelas berwujud, berarti bendanya harus hilang, kotoran itu harus hilang, kemudian rasa, bau, dan warnanya juga. Yang terakhir ada mughaladah yang berat. Nah, ini yang berat itu air liur atau air kencingnya anjing atau babi dan keturunannya. Maksudnya yang berasal dari 2 hewan ini. Ya. Pokoknya kena air liurnya, kemudian dan seterusnya itu jadi najis mughaladah. Dan cara membersihkannya juga rada berat, 7 kali ya dengan air dan salah satu diantaranya dicampur tanah. Nah, ini cara membersihkannya. Nah, kita masuk ke tata cara bertoharoh atau bersuci ya, untuk menghilangkan hadas yang kecil. Yaitu salah satunya adalah dengan berwudu. Ya. Nah, ini next ya kita bahas secara rincinya. Jadi wudu itu peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tadi yang sudah kita bahas di 4 anggota badan, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, kedua kaki. Ya, dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, coba perhatikan ayatnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Jadi di sana ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati. Jadi ketika kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum. Jadi satu, kalian harus membasuh muka terlebih dahulu. Maksudnya ini tata cara wudu tadi dijelaskan, faghsilu wujuhakum. Jadi basuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq. Terus basuh kedua tangan kalian sampai ilal marafiq. Nah, sikut ketika dia. Wamsahu bi ru'usikum. Kemudian kepala, wa arjulukum ilal ka'bayn. Jadi terus yang terakhir itu bagian yang dibasuh itu adalah kaki sampai kedua mata kaki. Sampai kedua mata kaki. Kita mulai jadi sholat. Mana hanya 4 anggota badan, apakah tidak berkumur-kumur dan seterusnya. Nah, yang berkumur-kumur, yang membasuh tangan, jari-jari tangan dan seterusnya, termasuk telinga, itu termasuk sunnah dalam wudu. Yang fardunya atau yang rukunnya itu hanya tadi, anggota badannya hanya 4. Ya, selain itu kemudian itu termasuk sunnah. Kita agak percepat. Nah, ini yang termasuk fardu atau rukun wudu. Niat, ya. Kemudian membasuh muka. Membasuh muka itu mulai dari ujung ini, ya. Kemudian sampai ini. Jadi kalau atas ini kemudian yang ujung jidat, kemudian yang bawah itu berarti dagu,
Yang kiri berarti ini ujung telinga, yang kanan ujung telinga. Jadi semua ulah yeuna hunkul, yurungna. Nah, itu salah. Jadi harus semua. Kemudian membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, sikut sampai sini. Nah, sampai sini. Ya, semuanya harus dibasuh. Kemudian mengusap sebagian kepala, menyapu gitu. Cukup sampai gitu. Dan seterusnya. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, ada ulama yang kemudian membasuh semua rambut. Boleh kalau kalian mau mengambil pendapat yang itu. Tapi Imam Syafi'i hanya mengatakan mengusap sebagian kepala, jadi sedikit. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, kedua mata kaki ya, yang jindolan, kaki. Dan yang terakhir tertib berurutan. Jadi tertib itu berurutan, tidak acak-acakan atau tidak kebalik-balik. Dari niat, membasuh dan seterusnya itu harus berurutan. Maka itu dimaksudkan yang terakhir. Ya. Nah ini tata cara berwudu ya. Wah, yang boleh nggak mulai dari berkumur-kumur itu boleh. Yang termasuk kemudian sunnah ya, misalnya tadi mulai dari membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian membersihkan hidung ya. Nah itu sunnah. Jadi pokoknya selain yang fardu ini termasuk sunnah. Apakah boleh? Boleh, sangat boleh. Ya, tapi tidak boleh ya tertinggal yang 6 ini. Nah, yang 6 ini harus ada. Namanya juga rukun atau fardu. Ya, sehingga kalau misalnya salah satu di antara ini kemudian tidak terpenuhi, maka tidak sah wudunya. Maka yang harus ini tuh ini. Ya. Oke. Niat sudah tahu ya. Niatnya nawaitu doa rafil hadasil asgori lillahi ta'ala. Itu cukup. Atau misalnya niat itu nah ini yang perlu diperhatikan, bolehkah niat dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Boleh ya. Islam itu agama yang mudah gitu ya. Jadi tidak mesti kemudian hafal, tapi lebih baik hafal ya. Nawaitu doa rafil hadasil asgori lillahi ya, dan seterusnya. Kalau niat secara bahasa Indonesia, saya niat dulu untuk menghilangkan hadas kecil, lillah atau fardu karena lillahi ta'ala, berarti karena Allah Ta'ala. Nah ini yang termasuk wudu, sunnah wudu tadi ya, membaca bismillah, kemudian membasuh dua telapak tangan dan seterusnya. Ini yang kemudian termasuk sunnah-sunnah di dalam wudu. Ini boleh dilaksanakan. Nah, balik ke sini. Nah, dalam niat itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu ini dibaca pas ketika kita membasuh muka. Jadi nawaitu wudu'a itu nawaitu wudu'a rafil hadasi asgari lillahi ta'ala itu pas set gitu. Ya, berbarengan dengan aktivitas membasuh muka. Jadi tidak sebelumnya misalnya bismillah kemudian niat kumur-kumur, tidak. Nah, menurut Imam Syafi'i itu pas kemudian membasuh muka. Itu ambil niat. Ya. Next, apa lagi? Nah, tata cara wudhu tadi sudah ini. Nah, ini yang penting, yang membatalkan wudhu. Yang keluar sesuatu dari dua lubang, ya, baik angin, BAB, BAK, darah atau dan seterusnya. Ya, jadi sesuatu yang keluar dari dua lubang itu, yang depan ataupun yang belakang. Kemudian tidur lelap ya dalam keadaan tidak sadar, ya, namanya juga tidur, sadar. Kemudian hilang akal karena mabuk, pingsan dan gila. Ya. Kemudian apalagi 4 bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sudah dewasa. Ya, ini penting dalam mazhab Imam Syafi'i, itu membatalkan wudu. Ya. Bersentuhan misalnya kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah balik, maka batal wudunya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Disengaja ataupun tidak disengaja. Itu aja ada sarwawai, batal. Ya. Disengaja maupun tidak. Tapi kalau misalnya salah satunya belum balik, itu udah keliting, salah orok, tidak, tidak membatalkan, tidak membatalkan wudu.
Kemudian yang kelima menyentuh kemaluan, ya, baik yang di depan maupun yang di belakang ya, yang gugur ataupun yang gugur ataupun gugur, ya. Kubul ataupun gugur dengan telapak tangan. Jadi dengan ini kemudian kami sudah pokok menyentuh salah satunya berarti. Nah ini salah satu doa yang dianjurkan setelah berwudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya. Nah, dihafalkan lah ini bisa. Nah, ada waktu sekitar 2 sampai 3 menit ya. Ada cepat. Nah, yang kedua tata cara thaharah itu adalah bersuci dengan mandi wajib ya. Yang termasuk mandi wajib itu yang tadi yang karena sesuatu hadas besar ya. Ini ayatnya. Misalnya di sini. Nah, definisinya sendiri ada mengalirkan air kepada sesuatu. Menurut istilah, menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Nanti akan kita lihat tata caranya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasilu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk akal sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan dan seterusnya. Jadi ini sedangkan kamu dalam keadaan junub juga. Nah junub itu yang ini ya, hadas besar terkecuali sekedar berlalu saja. Ini nah ini penyebab mandi wajib ya. Keluar mandi bagi laki-laki. Ini yang kedua itu sebenarnya berhubungan suami istri ya, yang suami istri. Ketika berhentinya ini bagi perempuan haid dan nifas, kemudian melahirkan bagi perempuan karena kematian atau mati syahid. Ini maksudnya khusus yang suami istri. Oke. Nah, rukun mandi itu ada 2. Satu niat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar. Nama itu ghusla yurafil hadasil akbari. Hadasil akbari, jadi hadas besar. Fardu lillahi ta'ala, karena fardu. Kemudian mengguyur ke seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit walaupun hanya 1 kali siram. Jadi kuncinya 2, satu niatnya ya, kemudian mengguyurkan ke seluruh badan dengan air ya. Jadi semuanya mulai dari ujung rambut sampai ujung semuanya harus. Yang lebih afdal kan sunah-sunahnya sampai di sela-selanya kemudian dibersihkan ya. Nah, sunnah di antara mandi wajib itu adalah baca bismillah sebelumnya, kemudian bismillah, kemudian berwudu. Sebelum mandi disunahkan wudu dulu, kemudian menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan dan mendahulukan yang kanan. Sunahkan juga ada yang kemudian pendapat 3 kali dan berturut-turut. Nah ini diantaranya ya untuk pembahasan kita sampai sana dulu, dan sisanya itu bisa dilakukan dengan thaharah. Oke. Jadi pahami ya, itu pembahasan